Selamat berjumpa kembali para mitra kerja, para sahabat, para kolega, dan juga segenap jajaran manajemen yang saya pimpin. Terima kasih Anda tetap mengikuti channel official saya, dan obrolan pada kali ini kita akan melanjutkan serial yang diunggah di dalam minggu kemarin, yaitu berjudul Roadmap to Success in Life, seri yang kedua. Kemarin kita sudah bicara Roadmap to Success in Life yang pertama. Ini yang kedua sebagai lanjutannya. Bapak Ibu, seperti yang saya pernah singgung bahwa banyak orang, bahkan mungkin hampir setiap orang, itu bercita-cita, bermimpi ingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil. Walaupun banyak yang kurang jelas tentang apa itu sukses. Apa itu sukses yang sejati, sukses yang paripurna, sukses yang the whole, yang menyatu, yang integrated begitu. Banyak yang menganggap bahwa sukses itu identik dengan kaya raya, sukses di dalam karier. Maybe yes. Tetapi kalau kita gagal di sisi yang lain, maka menurut saya, pandangan saya, kita bukan orang yang sukses. Makanya sukses yang paripurna itu butuh konsep tentang hidup, tentang kehidupan ini yang jelas. Karena kerja atau karier itu bagian dari hidup. Kalau konsep hidup kita nggak clear, maka konsep kita akan kerja juga nggak clear. Banyak salahnya. Nah, pada obrolan yang kali ini saya akan membahas lebih detail, tidak konseptual seperti yang kemarin, tapi ini lebih detail. Bagaimana langkah-langkah orang yang sukses itu? Bapak Ibu, sukses itu sebenarnya sederhana sekali. Jadi saya rasa hampir semua kita tahu tentang resep atau rumusan sukses, karena ini saya yakin sekali sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu. Misalnya, orang ngomong sukses itu kalau ada kemampuan dan ada kemauan. Mampu dan mau. Ini penting, ini dua elemen sukses yang harus ada semuanya. Kalau kita mampu, punya kemampuan, tapi tidak mau, atau kemauannya lembek, motivasinya rendah, maka kemampuan kita ini muspro, nggak berguna. Kita pinter secara kognitif, tetapi nggak ada niat, kerjanya malas, percuma, nggak akan kesampaian itu. Tetapi orang yang cuman punya kemauan tok, tetapi kemampuannya, otaknya nggak ada, waduh, payah juga. Dia hanya modal nekat, bondo nekat, modal mau besar, tahan banting, ulet, kebentur tembok, tetap ngulangin lagi, itu oke. Tetapi kalau kerja, langkah, gerakan itu tanpa pengetahuan, juga hasilnya pasti tidak maksimal, tidak optimal bahkan. Jadi orang yang sukses itu harus punya kemampuan dan kemauan. Ini dua elemen penting yang harus ada di orang itu. Nah, apa itu kemampuan? Kemampuan itu terdiri dari pengetahuan plus keterampilan, knowledge plus skill. Jadi kemampuan itu tidak cuma pengetahuan, kita baca buku, belajar di sekolah, belajar textbook seperti ini, itu oke, itu bagus, tetapi tidak cukup. Kita harus mahir, kita harus terampil mempraktekkan di dalam dunia kerja yang nyata apa yang kita tahu. Jadi knowledge ini harus applicable, harus workable di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Jadi supaya kita mampu, kita harus menambah kemampuan kita dengan terus belajar, dengan terus mencari tahu, menambah pengetahuan. Tetapi selain itu, kita harus juga mempraktekannya dengan terampil, mencari cara-cara yang cocok dan sesuai di
kondisi kita masing-masing. Ya, kadang-kadang mungkin penerapannya bisa sedikit berbeda, tergantung sikon yang kita hadapi di perusahaan kita, yang unik, yang tidak sama barangkali dengan perusahaan tetangga. Nah, kita harus mengaplikasikan pengetahuan yang kita punya dengan keterampilan yang kemahiran di dalam pelaksanaannya yang pas dengan kondisi kita. Itulah kemampuan. Jadi kemampuan adalah pengetahuan plus keterampilan, kemahiran. Terus apa itu kemauan? Kemauan itu motivasi. Kemauan itu motivasi. Orang yang punya kemauan kuat itu bisa disebut atau identik dengan orang yang punya motivasi yang kuat. Nah, kita mesti punya motivasi. Bahkan motivasi ini adalah bara. Motivasi ini adalah bahan bakar yang membuat kita terus jalan menuju ke arah tujuan. Jadi kemauan itu adalah motivasi. Motivasi itu apa? Motivasi itu ada orang ahli yang ngomong rumusannya adalah visi plus komitmen. Jadi kita harus punya visi, punya pandangan yang jauh ke depan, punya cita-cita, punya mimpi. Besok itu apa yang harus diraih, yang harus dicapai. Bahkan motivator dan penulis buku hebat almarhum Stephen Covey yang menulis buku yang sangat luar biasa, The 7 Habits of Highly Effective People, 7 kebiasaan manusia yang efektif. Kebiasaan yang kedua itu mengajarkan begin with the end in mind. Jadi kita itu disuruh oleh dia itu membayangkan nanti ketika kita itu mati, kita itu kira-kira itu apa yang pengen kita capai, yang menjadi kenangan, bahkan menjadi pembicaraan di dalam keluarga kita, mungkin di dalam RT RW kita, kelurahan kita, bahkan mungkin di kota kita atau di perusahaan kita. Kira-kira apa yang pengen kita wariskan, yang pengen satu karya yang kita tinggalkan, sehingga itu jadi kenangan, sehingga itu jadi pembicaraan, sehingga itu menjadi berkat bagi orang-orang yang kita tinggal. Nah, dia mengajarkan bahwa kalau kita punya cita-cita, punya visi yang clear tentang akhir hidup kita, baru kita susun langkah-langkah bagaimana untuk mencapai visi itu. Bagaimana menjadi orang berguna, itu kita susun dan kita kejar melalui kegiatan harian kita. Nah, namun sayangnya mungkin lebih dari 95% manusia itu hidup asal saja, asal ngelinding, asal kelakon bahasa Jawanya ya, asal hidup dari hari ke hari, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ke Senin lagi, tanpa ngerti apa itu hidup, tanpa ngerti, tidak punya cita-cita yang clear, nggak punya pandangan ke depan yang jauh mau apa. Ya ngomongnya sangat pragmatis, ya ngalir sajalah, tergantung besok bagaimana lah. Udahlah dipikir nanti, nggak usah mikir yang jelimet-jelimet, toh belum tentu bisa dilaksanakan, toh situasinya terus berubah, toh COVID-19 seperti ini, bagaimana semuanya berantakan. Percuma lah mikir-mikir seperti itu. Nah, orang yang seperti itu tuh nggak punya visi, nggak punya arahan yang akan ngedrive hidupnya untuk diarahkan menuju tujuan yang dia pengen capai. Nah, punya visi itu bagus, tetapi tidak cukup sekali lagi. Jadi motivasi itu rumusan para orang ahli itu ngomongnya visi plus komitmen. Harus ada komitmen. Komitmen itu apa? Komitmen itu satu tekad yang bulat. Komitmen itu satu janji. Janji setia terhadap diri sendiri, janji setia terhadap visinya. Jadi ada tekad yang bulat, ada yang kesepakatan janji untuk terus berjuang, untuk terus melakoni visinya tadi. Apapun kesulitannya,
apapun tantangannya, kebentur tembok, jalan lagi, cari jalan keluar. Begitu. Jadi motivasi yang kuat itu adalah visi yang sangat jelas plus komitmen yang hebat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah punya kemampuan dan kita punya motivasi, pasti kalau hal itu dikawinkan, pasti jadi prestasi. Kita pasti menjadi makhluk yang berprestasi. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, pasti kita menghasilkan hasil yang tidak biasa. Ya, kalau mau nyebut luar biasa, itu artinya tidak biasa. Hasil yang lebih baik daripada orang yang sekedar hidup, sekedar kerja, orang yang moderate, orang yang rata-rata aja, nggak mencapai apa-apa di dalam hidupnya. Jadi kemampuan dikalikan, disinergikan dengan motivasi akan jadi prestasi. Dan prestasi itu pasti akan ada hasil, reward mengikuti. Jadi orang-orang yang berprestasi itu nggak memusingkan uang, Bapak Ibu. Nggak memusingkan gaji, nggak memusingkan kenaikan gaji, nggak memusingkan dapat THR atau enggak. Orang-orang yang profesional dan berprestasi seperti itu, dia nggak pusing. Karena uang, karena rezeki itu yang akan ngejar dia. Ya, biasanya orang yang sangat profesional seperti itu tuh benar-benar sangat hidupnya itu tenang, aman, dan nyaman. Karena dia kerja dengan segenap hati, sepenuh jiwa, ya, dengan mengeluarkan segala kemampuan dan motivasi yang tinggi, sehingga hasilnya pasti bagus. Kalau hasilnya bagus, orang akan ngejar nyari dia, orang akan bayar dia, orang akan kasih rezeki, orang akan kasih kerjaan, orang akan kasih bisnis ke orang-orang yang seperti itu. Karena orang seperti itu langka, jarang ada begitu. Sehingga prestasi akan menghasilkan sesuatu yang baik, bahkan itu akan menentukan nasib akhir hidup kita. Apakah kita menjadi orang biasa yang cepat sekali dilupakan, ditelan oleh zaman, tidak ada bekas, tidak ada kenang-kenangan. Mungkin cucu kita sendiri nggak tahu loh nama kita siapa, ya. Mungkin cucu kita nggak tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita torehkan, prestasi apa yang kita torehkan, tinta emas apa yang kita tuliskan di dalam sejarah hidup kita. Tetapi kalau orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang menjadi berkat, setelah dia mati, dia akan selalu dikenang. Minimal di keluarganya, minimal diceritakan oleh istrinya, oleh anaknya. Dulu kakekmu itu ya, luar biasa. Dia itu betul-betul pekerja hebat. Kita bisa seperti ini karena ada kakekmu. Sosok manusia hebat yang patut kita teladani. Wah, itu di keluarga. Mungkin di keluarga besar masih diceritakan, di tetangga, di kota, bahkan mungkin di negara dan bangsa, bahkan mungkin dunia. Ya, kita nggak usah muluk-muluk lah. Kita pengen jadi orang yang jadi terkenal di dunia, nggak usah lah. Kita minimal di keluarga saja. Apalagi yang laki-laki, ya, sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai kepala keluarga. Apa yang akan kamu tinggalkan sebagai warisan? Warisan jangan hanya dimengerti sempit, hanya uang tabungan di bank, mobil, rumah. Itu terlalu sederhana, Bapak Ibu, terlalu dangkal itu. Ada value, ada nilai-nilai yang jauh lebih dalam dari itu. Ya, kalau warisan dia berupa harta benda tadi bisa sekejap habis dan hilang. Tetapi warisan yang intangible, yang bukan hal-hal yang materi, value, nilai-nilai hidup, waduh, hal-hal yang sangat positif, prestasi, itu nggak akan lekang oleh zaman. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu, roadmap-nya. Tapi sekarang, bagaimana kita menjadi orang yang bisa berprestasi? Apakah mudah? Oh tidak. Selalu ada tantangan, godaan, dan hambatan. Ketika kita mau meningkatkan kemampuan kita, selalu ada godaan, selalu ada tantangan. Ketika kita mau terus-menerus
bermotivasi tinggi atau termotivasi oleh visi kita, selalu ada tantangan, godaan yang menghambat supaya kita tidak ke sana. Nah, bagaimana mengatasinya? Yaitu butuh konsistensi, butuh suatu komitmen yang tinggi untuk mengatasi tantangan itu. Butuh satu sikap mental yang positif. Yang ketika kita mau jatuh, ketika kita mau menyerah karena tantangan begitu berat, sikap mental kita sangat positif. Kita bisa bangkit lagi, kita bisa terus bergerak lagi. Kita itu seperti punya baterai alkalin yang tidak gampang habis. Baterainya mungkin, yang super ya, dan dicas itu cepat sekali untuk isi kembali, kira-kira begitu. Nah, itu penting sekali, sikap mental yang positif. Sikap mental yang positif terhadap siapa? Sikap mental positif terhadap diri sendiri. Kemudian sikap mental positif terhadap orang lain, terhadap sesama manusia, terhadap rekan kerja. Kemudian sikap positif terhadap pekerjaan. Pekerjaan ini apa? Kemudian sikap positif terhadap lingkungan, terhadap alam sekitar. Dan yang terakhir, sikap positif terhadap kehidupan. Kalau kita punya sikap positif terhadap 5 hal tadi, niscaya kita punya energi, kita punya power yang besar dan konsisten, yang durable untuk bisa mengatasi segala tantangan, rintangan, dan godaan yang selalu menghambat kita untuk berprestasi, untuk menghasilkan satu karya yang gemilang. Nah, Bapak Ibu, itulah roadmap, peta jalan menuju sukses di dalam hidup ini. Saya ulangi secara sepintas. Yang pertama, kita harus punya kemampuan, yaitu pengetahuan plus skill. Kemudian punya motivasi yang kuat, yaitu visi plus komitmen. Kalau kemampuan dan kemauan ini di-blend, maka kita akan menghasilkan satu prestasi yang gemilang. Prestasi ini akan menentukan hasil, atau lebih tepat hasil itu mengikuti income kita, rezeki kita itu mengikuti prestasi, mengikuti karya gemilang yang kita sudah hasilkan di dalam hidup ini. Jadi nggak usah khawatir soal gaji, soal THR, nggak usah pusing Bapak Ibu. Mereka yang akan ngejar kita kalau kita berprestasi. Dan itu akan menentukan nasib. Apakah kita menjadi manusia rata-rata, manusia biasa saja yang dilupakan oleh zaman, bahkan ironisnya mungkin cucu kita atau cicit kita sudah nggak ngerti siapakah kita. Atau kita menjadi orang yang meninggalkan jejak positif. Katanya gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik, meninggalkan satu prestasi yang ditorehkan dengan tinta emas, yang menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi semangat bagi generasi penerus kita, menjadi panutan di dalam keluarga kita, mungkin di dalam lingkungan kita, di pekerjaan, pabrik kita, mungkin bahkan di kota kita, negara, bahkan dunia. Nah, untuk itu selalu ada tantangan. Bahkan semakin tinggi pohon, semakin besar anginnya. Bagaimana menghadapi tantangan ini supaya tetap kita bisa berprestasi terus? Yaitu kita harus punya sikap mental positif, satu energi positif yang didapatkan di dalam diri kita, keluar sebagai inner drive untuk terus mendobrak, untuk melawan setiap tantangan dan godaan hambatan. Sikap positif itu terhadap 5 hal. Pertama dan terutama terhadap diri sendiri, kemudian terhadap orang lain, terhadap pekerjaan kita, terhadap lingkungan sekitar kita, alam sekitar, yang terakhir terhadap kehidupan. Nah, itulah hal-hal yang penting, itulah peta menuju sukses di dalam hidup kita secara integral. Nah, nanti di serial yang ketiga, saya akan melanjutkan dengan hal yang sangat penting, yaitu kenapa kok rata-rata orang tidak bisa positif terhadap dirinya sendiri.
Kalau orang tidak bisa positif terhadap dirinya sendiri, dia nggak mungkin positif terhadap orang lain. Ya, kenapa kok begitu? Nah, nantikan di serial Roadmap to Success in Life seri yang ketiga. Ini sangat penting Bapak Ibu. Banyak staf dan pimpinan di Naga Buana Group setelah mendengar pembinaan saya ini berubah, mindsetnya berubah, feelingnya berubah, actionnya berubah, mulai dari thinkingnya berubah, feelingnya berubah, berarti menjadi positif, actionnya menjadi positif. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa bergunanya pembinaan-pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus dan komprehensif seperti ini. Jadi nantikan di seri minggu depan, yaitu Roadmap to Success in Life Part 3. Demikian Bapak Ibu, saya terus mengingatkan tetap jaga kesehatan baik-baik, makan teratur, makanan bergizi, olahraga rutin, minum vitamin, jaga jarak, ya jangan kemana-mana kalau tidak diperlukan, supaya kita tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat, dan salam sukses dari saya. Terima kasih.